Hadirin yang berbahagia, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsang Surya. Yang selanjutnya doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang selanjutnya sambutan-sambutan, dan acara yang terakhir ramah tamah dan buka bersama. Mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga acara kita pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita mendapatkan ridho darinya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'aka fi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalalika wajhati mikarim sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa syatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawin alaina fi saqatil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
الشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan Bapak Suwaji selaku asisten 1 Pemerintah Kabupaten Malang, yang dalam hal ini mewakili Bapak Bupati. Saudara saya sama-sama darinya, yang Pak Bupati sama-sama darinya. Yang juga jabatannya Pak Suwaji ini banyak itu. Waktu saya di Pendopo Bupati, jabatannya PLT Sekda. Sekarang masih juga ya? Sekarang sudah selesai. Lalu PLT apa tadi? Bakesbang. Ya, asisten yang tetap itu, yang tetap. Insya Allah tidak lama, insya Allah akan jadi Sekda. Amin, Allahumma amin. Sekarang hari puasa, doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan didengar oleh malaikat dan didengar oleh Pak Bupati. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Mursidi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, para muspika yang hadir, Pak Kepala Desa, para tokoh masyarakat, para sesepuh, penesepuh, dan para hadirin sekalian, anak-anak yang sangat membanggakan. Ini calon-calon ulama, calon-calon Sunan Tempur Sari. Alhamdulillah, saya lupa, PCM Donomulyo dan PRM Tempur Sari. Alhamdulillah kita bersyukur karena pada sore hari ini kita bersama-sama bertemu dalam acara yang sangat penting, yang sangat prospektif, yang sangat punya masa depan. Lomba syiar Ramadan yang isinya adalah Al-Quran. Kita semua tahu adalah Al-Quran, kitab suci, kitab yang mulia dan memuliakan. Yang pertama, Rasulullah pernah menegaskan, Iqra'ul Qur'ana li'annahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada pembacanya. Maka kita semua yakin bahwa apabila kita rajin membaca Al-Quran dan mencintainya, ia pada hari kiamat akan datang memberikan pertolongan ketika tidak ada lagi pertolongan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari ketika seseorang itu pergi dari saudaranya dan pergi dari kedua orang tuanya, pergi dari sahabatannya dan seterusnya, dari siapapun tidak ada yang bisa memberikan pertolongan pada hari itu, dan Al-Quran adalah salah satu yang bisa memberikan pertolongan kepada para pembacanya.
Maka berbahagialah pada hari ini anak-anak kita begitu sangat bagus membacakan Al-Quran dengan sangat baik. Dan meskipun bacaannya tidak baik pun, karena kecintaannya pada Al-Quran terus berusaha membacanya, maka dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi disebutkan dia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Tepuk tangan untuk yang belum lancar baca Al-Quran tapi rajin baca Al-Quran karena begitu mencintainya. Kata Nabi, orang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala 10 pahala untuk setiap huruf yang dibaca. Setiap huruf, alif lam mim itu 3 huruf, maka 30 pahala. Kata Nabi, walladzi yatata'ta fihi, adapun orang yang terbata-bata dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqun, dan dia kesulitan dalam membacanya karena terbata-bata tidak lancar, itu sangat susah untuk membacanya, tapi dia terus membaca, tidak pernah putus asa karena kecintaannya, lahu ajron, maka dia mendapatkan 2 kali lipat pahalanya. Maka berbahagialah yang belum lancar tapi tetap cinta pada Al-Quran dan karena itu terus membacanya. Tapi ini jangan jadi alasan untuk tetap tidak lancar. Karena kalau lancar dikatakan juga oleh Nabi SAW, maka Al-Qur'annya pertama menjadi syafaat. Yang kedua, bacaan Al-Qur'an dari anak yang pandai membaca Al-Qur'an, dia akan menghadiahkan kepada kedua orang tuanya mahkota kelak pada hari kiamat. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai orang tua, marilah kita terus dorong anak-anak kita untuk mencintai Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Dia membaca dan mengamalkannya, kata Rasulullah, maka dia akan menghadiahkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Maka masjid ini marilah kita jadikan sebagai tempat untuk kita sama-sama mendidik anak-anak kita membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk menjadi pedoman, dan bukan hanya sebagai pedoman, tetapi dia sebagai living guidance, sebagai petunjuk yang hidup yang bisa menjawab dan menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita semua terus menjadi pencinta-pencinta Al-Quran. Tapi karena ini nanti masih ada Pak Asisten, dan yang paling penting acara berbuka itu bukan pidatonya, tapi acara berbuka bersamanya yang paling penting itu. Tadi saya melihat ada jualan di depan itu, saya nyari mana makanan yang bisa langsung dimakan, tapi tidak ada satupun yang bisa langsung dimakan. Kan sudah masak, iya Pak, nanti nunggu maghrib baru bisa dimakan. Jadi saya nggak jadi beli karena tidak bisa langsung dimakan. Nah, hadirin, marilah kita sama-sama mengikuti tausiah, mengikuti arahan dari Pak Asisten, dalam hal ini mewakili Pak Bupati sebagai kepala daerah di Kabupaten Malang, pemimpin kita semua, panutan kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua bisa merasakan kenikmatan menjadi pemimpin yang memiliki pemimpin yang baik. Dalam hal ini tidak lupa saya laporkan kepada Pak Asisten, tolong nanti mohon disampaikan kepada Pak Bupati, kita ini sedang berusaha untuk membebaskan tanah di sebelah ini. Berapa ratus ini? 1 M harganya, luasnya berapa? 1.200, harganya 1 M, murah. Dan sudah digotong royong oleh warga, oleh jemaah, senilai 800 juta. Tinggal 200 juta ini bagian Pak Asisten nanti menyampaikan Pak Bupati agar dipenuhi dan dilunasi. Dan insya Allah nanti kita akan jadikan lembaga pendidikan di Tempur Sari untuk bisa memberikan kontribusi kepada warga masyarakat Tempur Sari, untuk memberdayakan masyarakat, untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Dan siapa tahu beberapa puluh tahun ke depan Bupati Malang berasal dari Tempur Sari. Sekarang bupatinya dari Gondang Legi. Gondang Legi itu adalah cabangnya Madura. Jadi nanti kalau Madura itu jadi ibu kota, jadi provinsi, betul-betul
lepas dari Jawa Timur, maka ibu kotanya Gondang Legi. Karena Gondang Legi juga Madura gitu ya. Nah, mohon kita semua sama-sama berdoa mudah-mudahan apa yang dirancang oleh PRM Tempur Sari ini bisa dimudahkan oleh Allah SWT dan bisa terwujud dan bisa memberikan kontribusi kepada anak bangsa untuk mencetak generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang canggih, generasi-generasi yang cerdas untuk ikut serta di dalam proses pembudayaan bangsa Indonesia ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perintah dari Pak Ketua, jadi saya harus izin untuk menghentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu, hadirin sekalian yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan sambutan tertulis dari Bapak Bupati, pada kesempatan yang berbahagia ini mohon izin menyampaikan pertama permohonan maaf dari Bapak Bupati yang sedianya beliau akan hadir secara pribadi, namun sore hari ini bersamaan kegiatan beliau yang tidak bisa ditinggalkan, bahkan nanti sampai malam, biasanya sudah 3 hari ini acara beliau sampai jam 1 berarti pagi bukan malam, jadi ini berlanjut sampai tanggal 21 nanti. Kemudian sebenarnya juga diwakilkan kepada beliau Bapak Wakil Bupati, namun karena Pak Wakil Bupati juga bersamaan dengan kegiatan yang lain, akhirnya saya ketiban sampur, jadi beliau berdua mewakilkan kepada saya. Nampaknya saya berjodoh dengan pengurus daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang ini. Di beberapa kali kesempatan kami bersama-sama beliau ini, di kesempatan di Pendopo, pada saat itu saya PLT asisten 1 Pak. Jadi PLT-nya asisten 1, definitifnya di Kepala Dinas PMD, dan sekarang dibalik. Jadi definitifnya asisten 1, PLT-nya di DPMD Pak. Jadi bolak-balik, jadi itu Pak. Oleh karena itu beliau titip salam, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang mulia ini dalam rangka tentunya mencetak generasi Qurani yang diselenggarakan oleh keluarga besar Muhammadiyah ini bisa tentunya sukses dan membuahkan manfaat serta mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya dari apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Sekretaris PDM Pak Nurul, nanti amanah ini saya sampaikan Pak Bupati. Mudah-mudahan kekurangan tadi ada jawaban dari Pak Bupati, minimal ada jawaban Pak. Jadi dari minimal ada jawabannya untuk kebaikan bersama tentunya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya mohon izin saya membacakan sambutan Bapak Bupati yang secara lengkap sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat, salam bahagia dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, Bapak Dr. Haji Mursidi MM beserta Bapak Sekretaris ini Pak Nurul Komaidi, beliau yang sangat gagah ini. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang yang hadir pada sore hari ini, ada dari Kesbangpol ini Pak Ustadz Junaidi, kemudian Kabak Kesra tadi hadir namun karena bersamaan acara di Pendopo, kemudian dari Dinas Pendidikan beliaunya sekarang di Kesbangpol ini Pak Junaidi, jadi Kesbangpol rasa Kesra ini Pak masih pintar. Yang saya hormati Bapak Camat Donomulyo beserta jajaran Muspika, juga ada Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tempur Sari beserta segenap jajaran perangkat desa. Yang saya hormati pimpinan serta pengurus cabang Muhammadiyah Donomulyo dan pimpinan ranting Muhammadiyah Tempur Sari, para
alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, serta yang saya hormati panitia Gebyar Lomba Ramadan se-Kabupaten Malang, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan, peserta lomba, para siswa-siswi yang tentunya mulai tadi sudah menyambut dengan antusias kegiatan Gebyar Lomba Ramadan sore hari ini. Pada momentum yang penuh dengan barokah ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat hadir dan bersilaturahmi pada acara pembukaan Gebyar Lomba Ramadan hafalan juz amma tingkat SD MI sederajat dan lomba tartil Al-Quran tingkat SMP, SMA dan sederajat se-Kabupaten Malang dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarga, kerabat, sahabat, serta seluruh penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Malang, saya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat. Teriring doa dan harapan, semoga kegiatan yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan ini dapat menjadi ikhtiar bagi kita semua untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Quran sejak dini kepada anak-anak kita. Hal ini juga sejalan dengan tema pada kegiatan yang digelar pada hari ini, yakni meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan kreativitas anak didik untuk mencetak generasi yang Qur'ani. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebagai umat muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita. Namun sebelum itu semua terlebih dahulu diperlukan rasa cinta terhadap Al-Quran dan niat yang ikhlas untuk belajar dan mendalaminya. Oleh karena itu penting bagi kita semua untuk menanamkan rasa cinta dan menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam membentuk karakter dan sikap mental generasi penerus bangsa yang agamis, cerdas, berprestasi, dan berdaya saing. Sebagai masa depan bangsa, menjadi tugas kita bersama untuk membentuk mental anak-anak menjadi pribadi yang berakhlakul karimah, serta menjadikan Al-Quran sebagai landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya berharap kepada para pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah, dan pimpinan ranting Muhammadiyah agar dapat mengambil peran guna menumbuhkan kedekatan dan kecintaan para siswa-siswi di masing-masing wilayah terhadap Al-Quranul Karim. Selain menjadi kewajiban dalam beribadah, diharapkan juga akan muncul wadah-wadah yang dapat menjembatani penyampaian ilmu Al-Quran baik lewat pembelajaran, kajian, keterampilan maupun metode lainnya yang menyenangkan sehingga lebih mudah diterima oleh anak-anak sekalian. Bersama-sama dengan organisasi keagamaan yang lain, saya juga berpesan kepada PDM, PCM, dan PRM di Kabupaten Malang agar terus konsisten mendukung pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya mencerdaskan bangsa lewat pendidikan. Terima kasih atas komitmen yang telah dipegang teguh selama ini, dan semoga seluruh langkah juga program strategis yang dilakukan oleh Muhammadiyah dapat berjalan beriringan serta saling mendukung, baik dalam sektor pendidikan, perekonomian maupun kehidupan sosial kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Malang yang kita cintai bersama. Kepada anak-anakku yang saya cintai, di
pundak kalianlah masa depan bangsa ini nanti kami gantungkan. Teruslah semangat dalam belajar dan jangan pernah takut akan sebuah kegagalan. Jadikan pengalaman sebagai modal berharga untuk masa depan. Manfaatkan kesempatan yang ada dan terus optimistis dalam menggapai cita-cita setinggi langit. Jadilah generasi cerdas yang senantiasa memegang teguh nilai-nilai Al-Quran sebagai landasan dasar dalam berpikir maupun bertindak di kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, gebiar lomba Ramadan hafalan juz amma tingkat SD MI sederajat dan lomba tartil Al-Quran tingkat SMP SMA sederajat se-Kabupaten Malang saya nyatakan dibuka dan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang 15 April 2022, Bupati Malang, Dr. Andes HM Sanusi MM. Demikian Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sambutan dari Bapak Bupati tentunya saya mewakili beliau manakala ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Tentunya sinergitas yang sudah dibangun antara segenap pengurus Muhammadiyah baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa dengan jajaran pemerintahan ini terus kita lanjutkan demi membangun karakter bangsa dan negara yang kita cintai bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurul, anak-anak enggak ada semua ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ma ba'du. Apunten Bapak-bapak yang saya hormati, apunten Bapak Suwaji yang saya hormati. Ini tadi atas desaan dari Pak Nurul Humaidi saya suruh memberi kultum. Maksud saya tadi sambutan tadi Pak Nurul itu sesuai dengan bidangnya. Pak Nurul bidangnya adalah orang Fakultas Agama Islam, cocok dengan topiknya. Ternyata beliau nyambutnya cuma sebentar, hanya 5 menit. Biasanya beliau itu raja panggung. Kalau khutbah Jumat itu kalau enggak setengah jam enggak turun. Kok tadi kok cuma 5 menit. Nah, sekarang saya suruh kultum. Saya bawa catatan. Kalau saya yang kultum Pak, ada catatannya ini. Karena bukan seorang mubalek tulen. Begitu Pak Junaidi. Jadi mubalek tulennya ya Pak Nurul Humaidi itu. Saya punya catatan sedikit ini. Ada puasa. Puasa itu kalau saya rinci ada P itu adalah pikiran positif, E itu U adalah ucapan, A adalah aksi, S adalah senyum, sapa atau salam, yang A adalah amal. Jadi puasa itu membangun kita untuk berpikiran positif, berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita terima. Baik rezeki kita, jabatan kita, tugas kita, maka kita harus berpikir positif. Kalau tadi Pak Suwaji menyampaikan bahwa bolak-balik kok PLT dan tetap di sini, lah itulah mungkin ada rezeki yang akan datang dari Pak Haji Sanusi, nanti dari apa enggak tahu. Tapi kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sampai saat ini masih dibolak-balik antara jabatan saya itu. Kemudian ucapan.
Marilah kita bersama-sama selalu berucap dengan baik, karena ucapan kita ini akan berdampak kepada tindakan kita di masa yang akan datang. Kalau saya memerinci, ucapan itu adalah dalam surat An-Nisa ayat 8 itu disebutkan, terakhir ayatnya adalah qaulan ma'rufah. Kita harus selalu berbicara dengan baik. Itu qaulan sadida, kita harus berbicara dengan yang benar. Qaulan baligho, perkataan yang sangat membekas di hati kita. Lah, ucapan inilah yang membangun kita semua untuk menjadi orang yang baik. Dengan kita bicara yang baik, maka akan timbul tindakan-tindakan yang baik. Kalau kita berbicara yang baik, akan membekas dalam hati kita, sehingga bisa kita tindak lanjuti dengan hal-hal yang positif. Kebalikannya adalah manakala kita berbicara yang jelek, juga akan berdampak kepada yang jelek pula, mungkin akhlak kita dan seterusnya. Kemudian puasa yang kedua adalah aksi. Saat ini adalah sebuah aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Tempur Sari, aksi tahfidz Al-Quran. Aksi ini adalah kegiatan yang sangat luar biasa, akan berdampak jangka panjang pada anak-anak kita untuk bisa belajar Al-Quran sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Nurul tadi itu, sehingga menjadi generasi yang Qurani. Kemudian S yang ketiga adalah salam, sapa, dan senyum. Mari kita semua bapak-bapak dan ibu sekalian saling menyapa dengan ucapan salam. Manakala kita beragama muslim, jangan sampai kita tidak bisa mengucapkan salam manakala kita bertemu dengan teman, kerabat, saudara, dan semuanya di antara kita yang beragama muslim. Mari kita selalu menebarkan salam. Kemudian yang terakhir adalah amal. Puasa yang terakhir adalah amal. Amal ini menurut Pak Nurul sangat penting. Tadi kalau Al-Quran juga membawa syafaat manakala kita akan ditanya oleh Allah atas pertolongan yang membawa kita. Amal demikian pula, kalau kita bersedekah berupa menginfakkan rupiah kita ke masjid, maka selama masjid itu akan digunakan oleh yang berjamaah, maka pahala akan selalu mengalir pada diri kita semua. Demikian pula kalau kita membangun sekolah, jembatan, selama itu dipakai, maka akan pahalanya akan berdampak pada kita semua manakala kita di akhirat kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira itu kultum dari saya. Kultum ya pas jumlah ini. Anak-anak yang masih hadir ini, saya tanya kira-kira dari tingkat SD dan SMP, siapa yang hafal surat ayat kursi? Hafal? Ngacung? Ngacung kabeh? Yang SD. Siapa yang bisa hafalan ayat kursi anak SD? Ya, satu aja. Ya, satu. Ya, dua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهو في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين عليهم ينفعهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون وهو العلي العظيم. Nanti hadiahnya minta ke Pak Afan nanti ya. Oh, langsung. Nanti dari saya nanti diambil di Pak Afan nanti ya. Nanti. Ya. Itulah Bapak-bapak sekalian, nanti hadiahnya di Pak Afan. Tadi teman Pak Afan nanti ya. Sungkan tadi mau saya sampaikan, ternyata Pak Asisten langsung menyerahkan ini. Begitu anak-anakku sekalian, kultum yang saya sampaikan. Minta maaf Pak Asisten kalau saya mengganggu rogoh kocaknya Bapak. Demikian kemarin saya begitu Pak Asisten. Saya memberikan materi di karyawan UMM. Siapa yang bisa menghafalkan Ali Imran 104 sebagai mukadimah Muhammadiyah? Saya tahu aula nggak ada yang hafal, cuma satu. Saya kasih hadiah minyak goreng. Jadi gitu. Sekarang saya terapkan di sini untuk anak-anak yang hafal ayat kursi. Begitu Bapak-bapak yang kami hormati, mohon maaf sekedar mengisi waktu untuk menunggu buka puasa ini, kami diminta oleh Pak Nurul untuk menyampaikan sekilas berita. Demikian, mohon maaf manakala kekurangannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.